Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita kembali mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 86. Kita buka Mazmur 86. Sebelumnya, mari kita datang pada Tuhan untuk minta bimbingan yang hebat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Roh Kudus menolong kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan, dan siapapun yang mendengarkan dan melihat firman-Mu diberitakan pada hari ini, biarlah Roh Kudus menolong di dalam segala kesulitan, problem, dan kesukaran yang dia hadapi. Dan Tuhan lahir barukan serta pertobatkan untuk makin dekat kepada Kristus. Kami mohon Kau kuatkan kami semua supaya kami terbuka terhadap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Mazmur 86. Kita akan buka Mazmur 86. Kita baca dari ayat 1 sampai 13. Yang saya beri judul Mengadu kepada Tuhan. Mazmur 86. Kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur Daud ini. Mazmur 86, doa Daud. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa-jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepada Tuhan, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Sebab bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semua orang pasti mempunyai masalah ya. Baik itu masalah kecil, masalah besar. Mau itu orang beriman atau tidak, pasti punya masalah. Mau imannya kecil atau lemah atau kuat, juga pasti punya masalah. Kalau masalah itu datang bertubi-tubi berulang-ulang kali, tak seorang pun senang. Dan kalau itu terjadi, seseorang bisa menjadi putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan bahwa hidup ini tidak adil dan sebagainya. Mungkin saudara sepanjang hidup saudara lebih lama sakit daripada sehatnya. Mungkin saudara seorang diri belum mempunyai pasangan sampai akhir hayat saudara, sampai masa-masa tua saudara, atau apapun kesukaran itu. Tetapi bagaimana mengelolanya, bagaimana menghadapinya dan bersandar kepada siapa, itu yang menentukan jalan hidup saudara. Mari kita belajar dari Daud. Bagaimana dengan Daud saat mengalami semua itu?
Kita akan melihatnya nanti. Belas kasihan Allah itu luar biasa. Bukan tergantung perbuatan manusia apapun, perbuatan sebaik apapun. Selalu ingat, kalau saudara bisa berbuat baik, itu 100% dari Tuhan, dari Dia. Roh Kudus yang memampukan, yang memberikan kemauan dan kemampuan. Dan kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu salah kita sendiri. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan melebihi apapun. Kasih Tuhan harus selalu kita kenang, harus selalu kita ingat dalam kondisi apapun. Tidak hanya sekedar saat kita dapat berkat, sehat, bisa kemana-mana, bisnis lancar, lalu kita ingat Tuhan. Lalu kita bersyukur. Tetapi kita harus ingat Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara sehat, saudara sakit, saudara senang, saudara susah, ingat Tuhan. Nah, Daud mengadu hanya berharap pada Tuhan. Setelah kita bisa melihat nanti bagaimana doa-doa permohonannya dia. Namun dia juga sukacita di dalam keadaannya. Kita lihat Daud bersandar kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Daud hanya meminta dan berharap kepada pertolongan Tuhan, bukan yang lain. Daud tidak mengandalkan hikmat dan kekuatannya sendiri. Daud meyakini bahwa tidak ada yang salah pada Tuhan sama sekali. Apapun yang dihadapi, Tuhan tidak salah. Sebab kasih setianya nyata, sungguh nyata. Daud tetap memuji Tuhan, mengucap syukur, dan senantiasa memuji Dia. Daud diam duduk di kaki Tuhan ketika persoalan pergumulan yang begitu berat saat itu datang kepada dia. Ia tahu kuasa Tuhan begitu besar. Tidak ada yang bisa melawan Allah yang Maha Kuasa. Dan itu juga harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, hati kita, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Penolong. Daud memohon supaya Tuhan memelihara nyawanya, menyelamatkannya, mengasihinya, membuat jiwanya bersukacita, menunjukkan jalannya yang lurus, yang benar, dan hanya jalan Dia yang membawa pada keselamatan. Dan untuk iman kita hanya jalan di dalam Yesus, di dalam Kristus ada keselamatan. Dan kalau saudara masih ragu-ragu saat ini, apakah saudara akan pergi pada jalan yang selamat, saudara akan menuju jalan yang selamat atau binasa, pertimbangan ini, Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan Daud menyampaikan iman, percaya, dan permohonannya. Ayat 5 kita lihat, sebab ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Pada hari kesesakan Tuhan menjawab, tidak ada yang seperti Allah Israel. Dan segala bangsa menyembah Dia. Allah yang besar melakukan begitu banyak keajaiban mujizat. Ayat 6 mengatakan, perhatikan suara permohonanku. Kita jangan hanya meminta Allah menyedengkan telinganya, mendengar doa-doa kita, tapi selalu mendengar suaranya melalui firman Tuhan, menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mencari maksud Tuhan, mencari kehendak Tuhan, selalu rindu kepadanya, hadir mencari Dia. Sekarang ada banyak Zoom, Google Meeting, kemudian ada begitu banyak kelas-kelas Alkitab, ada begitu banyak seminar-seminar, dan bahkan ibadah online yang saudara bisa pilih. Bahkan dalam sehari saudara bisa mengikuti lebih dari 2 kali.
kita bisa ikut semuanya yang bagus-bagus. Kita bisa memilihnya. Tidak ada kesempatan pada saat kita belum mengenal internet dulu. Dan kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dan hari Minggu kita khususkan untuk Tuhan. Untuk mendengar firman Tuhan melalui ibadah online. Nah, kita melihat Daud di sini mohon petunjuk jalan Tuhan. Dikatakan di situ, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Tidak peduli betapapun pandai dan canggihnya saudara-saudara tetap membutuhkan Tuhan. Saudara tetap membutuhkan pimpinan bimbingan hikmat Roh Kudus. Dan dia menyatakan juga pengampunan kasih setia. Dikatakan tidak ada yang melebihi kasihnya. Artinya tidak ada yang melebihi juga pengampunannya. Dan itu terbukti di atas kayu salib. Pandanglah salib, dia sudah membuktikannya. Dia bukan hanya asal ngomong dan ongkang kaki saja. Salibnya sudah menjadi bukti betapa dia penuh pengorbanan. Dan dia sungguh berdaulat. Oleh karena itu kita mesti senantiasa bersyukur. Kita senantiasa mesti meminta jalan Tuhan. Meminta hikmat, petunjuk jalan Tuhan. Jalan yang membawa pada kebenaran. Jalan yang berada pada kebenaran. Jalan yang menuju pada kekekalan. Jalan yang menuju pada keselamatan. Dia mempunyai cara dan jalannya sendiri. Melebihi yang kita pikirkan. Cara dan jalan yang kita pikirkan seperti plan A, plan B, plan C, plan D. Secanggih apapun, itu terbatas. Tetapi caranya tak terbatas. Dan semua rancangannya lah yang terjadi. Sekalipun kita lihat ya, kita renungkan. Sekalipun seorang kepala negara atau raja yang begitu berkuasa di seluruh dunia negara, adikuasa sekalipun, tidak akan bisa, meskipun dia mempunyai rencana untuk menghancurkan suatu negara dengan nuklir, hanya cukup menekan tombol gitu aja. Dan kalau Tuhan menarik sedikit saja syarafnya, dia tidak akan bisa menekan tombol itu. Jangan cemas dan khawatir atas hidupmu, sebab Tuhan memelihara. Kita juga bisa melihat betapa bersyukurnya Daud. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu susah. Banyak problem. Biasanya kita hanya mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan saja. Pada saat sakit, pada saat terpuruk, pada saat bangkrut, atau rusaknya suatu hubungan, kita lupa dia. Kita lari dari dia. Kita kecewa dari dia. Bahkan kita menyalahkan dia. Kita mesti mengingat kebaikan Tuhan. Ayat 8 dikatakan, tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada yang seperti apa yang kau buat. Coba kita kumpulkan apa yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan buktikan di dalam Alkitab yang kita baca. Mujizat-mujizat dan pertolongannya melalui para nabi. Begitu banyak, begitu luar biasa. Daud mengalahkan Goliat. Daniel di dalam kandang singa. Runtuhnya tembok Yeriko yang diputari keliling beberapa kali oleh bangsa Israel. Dan masih banyak lagi. Itu menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Yang maha kuasa. Daud datang untuk menyembah. Ayat 9 katakan, segala bangsa yang kau jadikan akan sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu.
Saudara-saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, segala bangsa menyembah di hadapannya. Bahkan yang paling ateis sekalipun. Terutama saat terjadi bencana alam yang luar biasa. Orang akan meratap, akan memohon pertolongan Tuhan. Baik spontan maupun sembunyi-sembunyi. Dia akan memohon. Kalau yang ateis pasti akan meratap. Bahkan mungkin dia sadar atau tidak akan mengucapkan meminta pertolongan Tuhan. Suatu kekuatan yang baginya di luar akal sehatnya, di luar akal pikirannya. Senantiasa bersyukur atas keajaiban-keajaibannya. Ayat 10 katakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja ya Allah. Engkau sendiri saja Allah. Dan memang hanya Dia yang benar. Hanya Dia saja yang besar. Yang mengatasi segala bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, Desember 2020 yang lalu saya tersandung stroke. Itu adalah kesalahan saya, dan saya pada masa-masa sehat tidak bisa menjaga memelihara kesehatan saya dengan baik. Tetapi puji Tuhan, kurang dari 5 hari saya masih ingat seharusnya saya sudah bisa pulang. Seharusnya lebih dari itu. 5 hari kurang 1 bulan saya sudah bisa berjalan. Dan meskipun sampai sekarang tangan saya masih sulit digerakkan, tapi saya bisa berjalan, puji Tuhan. Dan menurut pandangan dokter itu semestinya lebih dari itu. Itu sudah cukup membuat saya mengagumi kuasa Allah yang begitu besar, yang begitu mengasihi saya. Saya juga bersyukur atas saudara-saudara saya yang merawat saya, menolong saya. Pada saat itu kalau saya sendirian, saya tidak tahu bagaimana. Tapi saya percaya bahwa semuanya kejadian itu dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan saya. Apapun yang terjadi. Jadi sekarang dihadapi hidup ini dengan penuh ucapan syukur, dengan bersandar kepadanya dan berpusat kepada Dia. Dan saya berkomitmen untuk hidup bagi Dia. Tuhan sudah memberikan kesempatan hidup yang kedua kali. Saya tidak akan menyia-nyiakannya dalam kondisi seperti itu. Dan saya berharap saudara-saudara juga demikian. Semasa saudara masih sehat, gunakan mati-matian hidup untuk memuliakan Tuhan. Untuk menolong saudara-saudara atau orang lain yang belum mengenal Kristus. Untuk mengarahkan mereka pada jalan keselamatan. Daud mengadu hanya berharap pada Tuhan. Hanya memohon kepada Tuhan. Daud menyatakan imannya. Daud pertama kali datang pada Tuhan, bukan yang lain. Karena dia tahu sumber pertolongan itu adalah dari Tuhan. Kita mesti meneladani kebaikan Tuhan, mengasihi tanpa syarat, belajar. Dan jujur memang ini tidak mudah dan berat. Berat terutama kepada orang yang telah melukai kita, kepada yang paling kita benci. Tapi kita mempunyai tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan untuk berbuat kasih. Kasih yang terbesar adalah membawa mereka pada jalan keselamatan, membawa mereka pada jalan hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, mengadu, berharap, memohon hanya kepada Tuhan dan menyatakan iman dengan berani. Siapakah Tuhan Allah yang ia sembah itu? Dan Daud sudah menyatakannya. Mari kita mengadu, berharap, dan memohon hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus. Apapun problem, masalah, kesukaran, dan pergumulan kita saat ini. Dan kita mari datang dengan berani menyatakan iman kita, siapakah Allah yang kita sembah itu.
Mari senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Maka saudara, Tuhan memberkati.